wabarakatuh. Kami siswa-siswi dari Sekolah SMP Negeri 1 Sumeneb akan mewawancarai Bapak Sofi mengenai budidaya ikan konsumsi, yaitu budidaya ikan lele. Tugas prakarya kelas 9. Soal pertama, apa jenis wadah budidaya yang digunakan? Untuk wadah yang digunakan di sini ini ada dua macam. Yang pertama menggunakan kolam dari semen atau cor-coran. Yang kedua menggunakan kolam dari terpal. Jadi ada dua macam. Untuk kolam yang dari semen atau tembok itu sebagai penangkaran awal. Sedangkan untuk kolam besarnya itu biasanya kami gunakan untuk pembesaran. Soal yang kedua, bagaimana desain dan konstruksinya? Untuk konstruksi kolam semen di sini saya buat 4 peta kolam. Jadi keseluruhan menggunakan semen. Sedangkan untuk kolam yang dari terpal, di sini saya menggunakan ukuran 6 kali 12 meter. Nah, nanti dari kolam besar itu saya sekat menjadi 12 sekat menggunakan jaring. Soal yang ketiga, mengapa memilih desain dan konstruksi tersebut? Ya, karena desainnya beda, desain dan konstruksinya beda. Di situ memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Untuk kolam cor-coran yang kecil itu untuk memudahkan pada saat yang pertama penyortiran ukuran dari ikan lele tersebut. Sedangkan untuk kolam besar, karena itu untuk pembesaran, maka biar lebih alami di ikannya itu kami sebar di kolam besar dan hanya dipisah jaring berdasarkan umurnya saja. Soal yang keempat, apa bahan dan alat yang diperlukan? Ya, tentu saja untuk yang dari bahan cor-coran, ya bahan yang dibutuhkan ya tentu saja semen, tanah dan juga batu. Dengan untuk yang kolam besar, yang kolam terpal, yang jelas saya menggunakan terpal sebagai alasnya. Dan untuk pinggiran kolam saya memanfaatkan tanah. Jadi tanah itu dikeruk sehingga berbentuk kolam hanya saja dilapisi terpal agar airnya tidak bocor atau tidak rembes. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memilih bahan yang baik? Untuk bahan yang dimaksud adalah bahan yang terpal mungkin ya. Iya, sama semen, batu. Kalau yang semen ya sudah jelas hampir rata-rata lah sama lah untuk semen. Cuman biasanya beda harga, beda kualitas seperti itu. Kalau untuk kolam terpal di sini saya menggunakan sebenarnya bukan terpal biasa, tapi saya menggunakan bahan sejenis bahan banner. Hanya saja ketebalannya itu jauh lebih tebal dari banner atau spanduk yang biasanya. Nah, kenapa saya memilih bahan dari banner? Yang pertama untuk menghemat pengeluaran atau biaya awal, modal biaya awalnya. Sedangkan keawetannya pun saya rasa lebih awet menggunakan bahan banner daripada terpal biasa. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana teknik pembuatannya? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk teknik pembuatan pada kolam yang dari cor-coran, di situ saya menggunakan ukuran 2 meter kali 5 meter untuk tiap petaknya. Ya, modelnya ya seperti kolam kotak itu. Ya, seperti kolam tempat penampungan air lah.
Sedangkan untuk apa yang dari bahan terpal, jadi sebelum terpal itu dipasang, saya buat pondasinya itu dengan cara mengeruk tanahnya itu dikeruk hingga membuat berbentuk persegi panjang itu. Nah, selanjutnya di atasnya tanah itu saya beri terpal atau banner. Jadi kalau misalnya tidak dikasih terpal, ya air yang kita tampung maka kan habis dengan sendirinya karena terserap ke tanah. Seperti itu. Nah, hanya saja kan yang kolam besar itu ukuran 12 kali 6 meter. Kalau misalnya tidak saya kasih jaring atau tidak saya sekat, maka ya sulit untuk nangkap ikannya akan jadi sulit. Makanya dibedakan disekat menjadi 12 sekat itu. Selanjutnya, kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam membuat wadah budidaya ikan konsumsi. Ya, untuk kesulitannya setiap pengusaha itu rata-rata sama biasanya. Tantangan dan kesulitan itu biasanya di modal. Itu hampir sama. Tapi yang namanya ya kita usaha, itu pasti ada yang namanya pengorbanan gitu kan. Sebenarnya tidak ada yang sulit sih. Tidak ada yang sulit, hanya ya tergantung bagaimana kita menyikapinya saja. Di kesulitan ya yang mendasar kesulitannya mesti modal. Gitu. Terus untuk pekerjaannya ya kita tidak harus sekaligus buat langsung jadi, enggak. Jadi bertahap saja, kita nikmati saja prosesnya. Gitu. Yang terakhir, keunggulan dan kelemahan jenis wadah budidaya yang dipilih. Ya, untuk kita bahas yang ini dulu, yang kolam tembok ya. Untuk keunggulan dari kolam tembok itu mungkin ya dari segi estetikanya ya mungkin lebih bagus saja. Lebih bagus saja. Terus untuk desainnya ya sesuai keinginan kita, mau model bagaimana sesuai keinginan kita, dan juga untuk lokasinya itu ya kita tinggal menyesuaikan saja. Cuman kelemahannya ya proses pembuatannya itu yang membutuhkan waktu cukup lama, karena untuk nunggu keringnya. Terus kesulitannya lagi ya kalau misalnya kolamnya itu bocor, maka airnya akan tersetor, sama saja dengan yang kolam besar atau yang kolam terpal. Kalau yang kolam terpal itu kelebihannya sebenarnya tidak jauh berbeda sih untuk kelebihan dari yang kolam terpal, cuman mungkin biaya pembuatannya lebih murah. Kalau kita bandingkan misalnya di ukuran yang sama, kalau di ukuran yang sama itu kolam dari tembok itu kita membutuhkan biaya yang cukup besar untuk beli semen, batu, dan tanahnya. Tapi kalau untuk kolam terpal di ukuran yang sama mungkin lebih hemat. Jadi itu plus minusnya sama kolam tembok. Ya, ada lagi. Sudah cukup itu. Sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.